Tuhan Yesus bilang hati yang gembira adalah obat. Ya nggak Lovi? Iya. Betul sekali. Nah, tandanya kalau orang hatinya gembira, dia pasti suka senyum. Coba kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Kak Frina mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Yuk. Boleh goyang kiri, goyang kanan ya. Katakan, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, angkat tangan, pujilah Dia. Bertepuk tangan, bertepuk tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi ya. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, angkat tangan, pujilah Dia. Bertepuk tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi kasih senyum yang terbaik yuk. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Bertepuk tangan semua, senyum gembira. Bertepuk tangan, bertepuk tangan semua, senyum gembira. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk teman-teman lebih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah jangan lupa pakai gerakannya ya. Kasih sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu Panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita ulang dari awal ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. kasih, kasih, kasih. Ya, sekali lagi. Amin. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Lebih kencang lagi. Kasih, 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 Kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang ya tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang masih semangat memuji Tuhan, coba suarakan haleluya. Haleluya. Yuk kita kasih puji syukur kita sama Tuhan.
Yuk adik-adik, Kafrina ajak kita semua mau sembah Tuhan. Sama-sama fokus sembah Tuhan, lipat tangan, tutup mata, cari duduk yang manis buat Tuhan. Yuk sama-sama angkat pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Benar Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang baik, Tuhan yang baik atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan kami masih boleh memuji menyembah Engkau. Kami senang Tuhan Yesus kalau Engkau senang atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar sungguh Tuhan Yesus kami mau jadi anak-anak yang manis, kami mau jadi anak-anak yang baik Tuhan Yesus. Mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yudi. Hari ini Kak Yudi mau bawakan sebuah firman, masih ada hubungannya dengan Natal. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah. Sekalipun masih dalam suasana online, kami tetap bersuka cita karena ada Tuhan di tengah-tengah kami yang selalu siap memberkati kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita punya rencana tidak seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Kita punya rencana A, ternyata Tuhan maunya kita rencananya B. Nah, kadang-kadang rencana Tuhan tidak seperti yang kita rencanakan, tapi percayalah rencana Tuhan pasti yang terbaik. Coba lihat ini. Ini ada sebuah tali. Di dalam kayu ini. Nah, bisa ditarik. Berarti talinya nyambung. Nah, kita punya rencana, tapi seringkali gagal. Gagal karena banyak hal di tengah jalan nih. Coba kita lihat ya. Putus. Putus rencananya. Tidak seperti yang kita harapkan. Udah direncanain, ternyata gagal. Tapi sebenarnya mungkin gak gagal adik-adik. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Dan pasti rencana Tuhan itu indah. Coba lihat talinya. Ini gak putus sebenarnya ya. Coba lihat. Tuh. Rencananya masih ada. Gak akan hilang. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita. Jadi rencana Tuhan pasti rencana yang terindah. Nah, yuk kita dengarkan cerita berikut ini dari kisah 3 pohon. Jadi adik-adik, di sebuah hutan ada 3 pohon yang punya cita-cita. Pohon yang pertama berkata, nanti aku kalau sudah besar, aku pengen ditebang, lalu aku pengen jadi sebuah kotak. Tapi bukan kotak sembarang kotak. Kotak penyimpanan harta. Harta yang paling berharga. Bisa emas, bisa mutiara, bisa berlian. Pokoknya ini kotak yang istimewa di kerajaan. Menjadi harta. Menjadi tempat harta yang paling berharga. Itu cita-cita pohon yang pertama. Pohon yang kedua punya cita-cita juga. Aku juga punya cita-cita. Cita-citaku ingin menjadi sebuah kapal besar yang bisa melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Kapal yang kuat, bisa mengarungi samudra sampai ujung dunia. Cita-cita pohon yang kedua apa? Pengen jadi kapal yang hebat. Lalu yang ketiga punya cita-cita juga. Kalau aku mah cita-citanya pengen jadi pohon yang paling tinggi di atas bukit yang bisa dilihat oleh semua orang. Iya, keren ya. Mereka punya cita-cita. Tapi apakah cita-cita mereka akan terwujud seperti yang mereka harapkan? Nah, beberapa tahun kemudian adik-adik, ada orang-orang penebang pohon menebang 3 pohon ini. Pohon pertama ditebang. Iya, pohon pertama ditebang, lalu dijadikan sebuah kotak. Tapi bukan kotak emas berlian, bukan kotak barang berharga.
melainkan menjadi kotak tempat makanan ternak. Wah, tidak seperti yang dia harapkan ya. Dia ditaruh di sebuah kandang dan ditaruhlah makanan ternak, jerami-jerami untuk dimakan ternak. Tapi adik-adik tunggu dulu. Suatu malam ada suami istri masuk ke dalam kandang itu. Dan istrinya mau melahirkan. Wah, begitu istrinya melahirkan, bayinya lahir, ditaruh di atas kotak tadi yang ada jerami-jeraminya, dilapisin kain. Tapi adik-adik, yang menjadi hal yang luar biasa malam itu, bintang di atas kandang itu bersinar begitu terang. Dan tidak lama kemudian, banyak orang-orang datang menyembah bayi itu. Wah, kotak tadi merasa bangga karena ternyata di atasnya ada harta yang paling berharga. Dia adalah Yesus, Raja segala raja. Dia dibaringkan di atas kotak yang punya cita-cita menjadi tempat barang berharga. Dan dia ternyata menjadi tempat lahirnya, tempat tidurnya bayi raja di atas segala raja. Wah, dia bangga sekali. Walaupun gak seperti rencananya, tapi ternyata rencana Tuhan lebih baik. Nah, gimana dengan pohon yang kedua? Pohon yang kedua ditebang, lalu dijadikan sebuah kapal. Tapi bukan kapal pesiar, bukan kapal yang besar. Hanya sebuah kapal kecil untuk menangkap ikan dari nelayan. Wah, dia kecewa. Tapi tunggu dulu, jangan kecewa dulu. Beberapa waktu kemudian, ada orang-orang naik ke atas kapal nelayan itu. Lalu mereka menyeberangi danau. Di tengah danau ombak begitu besar. Wah, kapal itu diombang-ambingkan. Dan dia berpikir dia akan pecah. Tidak bisa melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi tiba-tiba seseorang berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Tiba-tiba ombak menjadi reda, adik-adik. Dan kapal ini kaget. Siapa orang ini? Wah, dia tahu sekarang. Ternyata yang naik di atas kapalnya adalah raja di atas segala raja, penguasa alam semesta. Sehingga angin dan ombak pun tunduk sama dia. Wah, dia menjadi bangga. Walaupun dia tidak menjadi kapal yang bisa mengarungi samudra, tapi dia menjadi kapal yang dinaiki raja di atas segala raja. Wah, keren kan? Gimana dengan pohon yang ketiga? Pohon yang ketiga ternyata ditebang dan ditaruh di sebuah gudang. Dionggokkan begitu saja bertahun-tahun lamanya. Sampai suatu hari dia diambil lalu dijadikan sebuah salib. Dan salib ini dipanggul oleh seseorang. Orang ini dicambukin, dihina, dicaci maki, dianiaya. Wah, pohon ini merasa kasihan. Tapi pohon ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan tidak lama kemudian ketika mereka sampai di atas bukit, orang-orang memakukan orang yang membopong pohon yang ketiga tadi. Dipakukan di atas kayu tadi. Dan diberdirikan di atas bukit. Tinggi, semua orang melihat. Pohon itu berkata, "Wah, cita-citaku berada di atas sebuah bukit menjadi kenyataan. Tapi siapa yang ada dipakukan di atas aku ini? Ternyata dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Yesus." Cita-citanya untuk menjadi pohon yang tertinggi, pohon yang dekat dengan surga katanya. Wah, ternyata tercapai. Sekarang dia dekat dengan penciptanya. Dia dekat dengan Yesus yang dipakukan di atasnya. Wah, ketiga pohon ini adik-adik punya cita-cita. Cita-citanya tidak seperti yang diharapkan. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik. Mereka menyenangkan hati Tuhan. Mereka dipakai Tuhan. Mereka menjadi sesuatu yang lebih berharga. Nah, siapa yang di sini pengen menyenangkan hati Tuhan? Nah, setiap cita-cita kita mungkin suatu saat nanti nggak tercapai. Tapi percayalah, kalau kamu ada di dalam Tuhan, cita-citamu tidak putus. Tapi masih ada. Nah, Tuhan merancangkan yang lebih baik. Ya, Tuhan merancangkan yang lebih baik. Ya, karena Tuhan sudah berkata dalam Efesus, berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wah, jadi adik-adik ini semua sudah ada rancangan yang indah dari Tuhan. Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Yang penting bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menjadi seperti Yesus yang bisa berguna untuk semua orang. Seperti Yesus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama gitu ya. Seperti Yesus karakternya baik, bisa menjadi terang di mana saja. Nah, siapa yang punya cita-cita dan pengen cita-citanya berhasil? Siapa yang di sini juga pengen dari cita-citanya itu juga menyenangkan hati Tuhan? Nah, di hari Natal ini kebetulan kita juga mengingat kembali kebaikan Tuhan buat kita yang begitu besar mengasihi kita hingga dia lahir ke dunia, dia mati buat kita. Hari ini juga kita akan berikan hidup kita sebagai persembahan yang indah buat Tuhan. Kita mau mengasihi dia, kita mau berikan juga cita-cita kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, semua yang pengen mengasihi Tuhan lebih baik lagi, semua yang pengen menyenangkan hati Tuhan dengan semua yang kita cita-citakan, kita berdoa. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mau menyenangkan hati Tuhan. Di hari Natal ini Tuhan, kami mau membawa yang paling berharga dalam hidup kami. Cita-cita kami, hidup kami, apapun yang kami punya, kami mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan, semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian tadi firman Tuhan, cerita firman Tuhan buat kita semua. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom.